Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian dimanapun yang sedang menonton jurnal harian saya. Kembali lagi bersama saya, Tantra Dewa Larasati, peserta Laksar CPNS Angkatan 17, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada jurnal ketiga kali ini, saya akan membahas materi tentang isu-isu kontemporer. Jadi di sini ada 3 isu yang akan diangkat. Yang pertama, revolusi industri 4.0, yang kedua, narkoba, yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Jadi sebenarnya, apa pentingnya bagi ASN untuk mengetahui isu-isu kontemporer ini? Sebenarnya, ini sangat penting untuk diketahui oleh ASN, agar ASN itu tidak menutup mata atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan. Bisa baik di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, maupun di masyarakat. Serta ASN dapat membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang industri 4.0. Bagaimana tantangan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0. Jadi sebelumnya, apa sih industri 4.0 itu sebenarnya? Pastinya kata industri 4.0 ini sudah sangat familiar didengar sekarang. Yang mana juga kita tahu bahwa industri 4.0 ini identik berbasis teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan. Sehingga dapat didefinisikan revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Teknologi otomatisasi. Di mana konsep penerapannya dilakukan oleh teknologi atau tanpa memerlukan tenaga kerja manusia di dalam proses pengaplikasiannya. Oke, terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat, seperti pengambilan dan pertukaran informasi yang sekarang dapat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan ada jaringan internet. Dalam konteks ASN, sebagai pelayan publik, khususnya saya sebagai dosen, dalam penerapan Tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sudah seharusnya turut mengikuti perubahan yang sangat cepat ini dengan bijak. Harus dengan bijak. Dosen harus berkembang mengikuti zaman. Saya ambil contoh. Di masa pandemi sekarang, yang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dosen harus mampu menggunakan teknologi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijalankan, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan semestinya. Poin yang paling penting tentang industri 4.0 ini atau tentang teknologi ini adalah peran dosen, peran manusia, khususnya saya sebagai dosen, peran dosen ini tidak akan bisa digantikan oleh teknologi atau robot. Mengapa? Karena human touch dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan. Sisi emosi yang harus menyentuh langsung ke mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas isu kontemporer yang kedua, yaitu narkoba. Sebenarnya narkoba ini sudah lama ada, yang dulu biasanya kita atau biasa digunakan sebagai obat-obatan. Namun semakin ke sini, penggunaan narkoba semakin salah penggunaannya atau digunakan sebagai obat penenang dan lain sebagainya. Sekarang Indonesia termasuk salah satu negara yang berstatus darurat narkoba.
karena dimulai dari remaja, dewasa, bahkan orang tua yang sudah berumur pun banyak yang menggunakan narkoba itu. Alasan utama orang-orang menggunakan narkoba, khususnya para remaja, ini alasan utamanya adalah coba-coba. Dari coba-coba ini, akhirnya mereka pun menjadi kecanduan. Perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak mengenal batas negara. Sekarang akibat perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan dari yang semula domestik bergeser ke lintas batas negara atau yang disebut dengan transnational crime. Jadi di sini dapat kita lihat bahaya dari narkoba itu apa. Yang pertama, dapat merusak fisik dan mental. Kemudian, yang pasti narkoba ini membuat kecanduan. Setelah membuat kecanduan, pastinya akan berdampak pada ekonomi para pecandunya. Kemudian selain itu, kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dan yang paling parah, narkoba bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita sebagai ASN atau maupun rakyat biasa harus menjauhi apa itu narkoba. Karena bagi ASN sendiri sudah jelas bahwa narkoba itu adalah salah satu hal yang paling dilarang. Kita sebagai ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kemudian dalam konteks saya sebagai dosen juga, saya yang paling dekat dengan generasi milenial dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai dosen harus merangkul mereka agar mereka tidak kehilangan sosok seseorang yang bisa dipercaya. Oke, kemudian selanjutnya isu yang ketiga. Isu yang ketiga adalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme ini dapat mengancam keutuhan negara. Namun, yang kita ketahui, sekarang banyak sekali remaja yang mengikuti kelompok-kelompok radikalisme. Biasanya, alasan mereka seperti ini karena ingin atau sedang mencari jati diri mereka. Sehingga saat mereka salah bergaul, maka mereka bisa menjadi bagian dari kelompok radikalisme tersebut. Di mana dari tindakan radikalisme ini dapat berujung dengan terorisme. Lalu kita sebagai ASN sudah seharusnya menjadi perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan fungsi ASN yang sudah saya jelaskan di jurnal-jurnal sebelumnya. Jangan malah kita sebagai ASN yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jangan sampai hal itu terjadi. Untuk itu, saya sebagai ASN, khususnya dosen, akan menyelipkan informasi mengenai dampak dan bahaya dari radikalisme di dalam perkuliahan saya. Sehingga saya harapkan dengan adanya informasi-informasi mengenai dampak dan bahaya tentang radikalisme ini, mahasiswa bisa lebih paham dan tidak terjerumus ke tempat dan pergaulan yang salah. Kita harus selalu mengingatkan baik kepada mahasiswa atau maupun keluarga atau ke masyarakat sekitar untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman, serta harus selalu waspada dalam menyikapi perkataan orang. Jangan sampai kita terprovokasi. Sudah seharusnya kita harus menjunjung tinggi kalimat-kalimat ini.
stop narkoba, dan stop radikalisme dan terorisme. Namun, kita selain itu, semoga kita tetap bisa selalu berjalan berdampingan dengan teknologi. Jangan sampai kita tertinggal dengan negara-negara lain. Mungkin sekian jurnal harian keempat saya. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dihindarkan dari jangkauan narkoba dan paham radikalisme serta teroris. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di jurnal harian saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.